Kaum kufar atau oknum Kristen ini sering sekali menghina pernikahan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah radhiallahu anha. Tetapi mereka nggak sadar bahwa dalam Bible-nya ada pernikahan anak di bawah umur. Seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara Mu'alaf Channel, yang tentunya kita bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Seperti di awal saya katakan bahwa kaum kufar atau oknum-oknum Kristen ini sering sekali menghina pernikahan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq, dan mereka mengatakan, masa mau mengikuti Nabi yang, maaf ya, Nabi yang pedofil? Masa mau mengikuti seorang kakek yang menikahi anak di bawah umur? Masa mau membela Nabi yang kawin dengan anak kecil? Atau masa mau mengimani Nabi yang tukang kawin? Dengan tujuan apa? Orang-orang kufar atau oknum-oknum Kristen ini mengatakan seperti ini. Jelas untuk menghalangi orang-orang yang ingin tahu, yang ingin mengenal Islam lebih dalam, ingin mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan menghalangi, mereka akan memblokir jalan atau akses tersebut untuk melemahkan iman dan akidah kita, agar mereka dengan mudahnya mengajak kepada kita, umat muslim yang kurang ilmu, yang kurang iman atau kurang berakidah, agar mudah goyah. Lalu mereka akan pancing kita, mereka akan mengatakan, masa sih kamu masih mau mengikuti Nabi yang seperti itu? Mending kamu terima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, yang menebus dosa-dosa kamu, yang memasukkan kamu langsung ke sorga tanpa hisab, tanpa ada neraka. Dosamu sudah ditanggung Yesus. Ngapain kamu masih ngikuti Nabi yang seperti itu? Itulah ucapan-ucapan yang akan mereka katakan. Untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya sih udah banyak banget ya yang ngejelasin. Jadi nggak perlulah saya jelasin lebih detail lagi. Ada sumber yang lebih valid dan lebih terpercaya gitu ya, baik dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mereka sudah jelaskan itu semua. Saking sibuknya mereka menghina umat muslim atau menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lupa bahwa di dalam Bible-nya pun ada pernikahan anak di bawah umur. Bahkan umurnya jauh di bawah Siti Aisyah radhiallahu anha ini. Seorang anak berumur 4 tahun dinikahi oleh seorang pria berumur 40 tahun. Dan saya selalu menerapkan apa yang Yesus ajarkan kepada saya. Cungkil dulu balok di matamu sebelum engkau mencungkil selumbar yang ada di mata saudaramu. Artinya apa? Lihat dulu isi di dalam Bible-mu sebelum engkau mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran kami. Siapa mereka yang sudah saya sebutkan tadi? Seorang gadis berumur 4 tahun dinikahi oleh seorang pria berumur 40 tahun. Ada yang tahu? Udah tahu, tapi gak mau jujur. Atau baru dengar? Itulah umur Ishak dan Ribka ketika mereka menjalin hubungan rumah tangga. Bahasanya enak banget ya. Mengapa saya menggunakan Ishak dan Ribka? Karena menurut saya ini sangat-sangat krusial.
Karena kalau nggak ada Ishak, nggak mungkin ada Yakub, nggak mungkin ada Israel, nggak mungkin ada bangsa Yahudi, dan nggak mungkin Tuhan lahir dari perut Maria. Kita akan hitung dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible supaya jelas dan terbukti. Kita mulai hitung dari umurnya Sarah, ibunya Ishak, ketika Sarah melahirkan Ishak, ya, supaya tersusun rapih teman-teman, supaya nggak kepleset, nanti bisa diselewengkan dari sebelah, ya. Dituliskan dalam Kejadian 23 ayat 1, ketika Sarah berumur 127 tahun, Sarah mati. Jadi Sarah hidup 127 tahun. Lalu kita lihat umur Ishak sesuai dengan perhitungan kematian ibunya, yaitu Sarah. Dituliskan di dalam Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Firman Allah apa yang sesuai? Kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 10. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita akan lihat ke belakang lagi ayatnya, ada di dalam Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi sesuai dengan ayatnya ya, pada saat Allah berfirman kepada Abraham, pada saat itu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Lalu di dalam Kejadian 21 ayat 5 dituliskan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Harusnya sih 101 tahun teman-teman, karena sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Bible, ya, bahwa ketika Allah berfirman kepada Abraham dan Sarah ini berumur 100 dan 90 tahun. Kalau dilihat dari firman Allah di dalam Kejadian 18 ayat 10, di situ dikatakan aku akan kembali lagi tahun depan, yang artinya kan 1 tahun berlangsung. Mungkin Abraham udah ulang tahun ya sama Sarah nih, jadi umurnya 101 dan 91 tahun gitu loh. Tapi ya sudah, namanya juga Bible lah ya, imani saja. Oh my god, wow. Setelah mendapatkan keterangan itu, kita hitung ya, kita hitung umurnya Sarah ya, mulai dari umurnya tadi 127 tahun ketika Sarah meninggal, dan Sarah melahirkan Ishak ini 91 tahun. Jadi 127 diambil 91 yang menghasilkan angka 36 tahun. Jadi pada saat Sarah ibunya Ishak ini meninggal, saat itu Ishak berumur 36 tahun. Dan ketika Ishak berumur 36 tahun, pada saat itu juga Abraham mendapat kabar bahwa saudaranya yaitu Nahor mempunyai cucu yang bernama Ribka. Ya, itu teman-teman bisa lihat di dalam Kejadian 20 ayat Kejadian 22 ayat 20 dan 23 ya. Itu kisahnya ada ketika Abraham mendapat kabar bahwa cucunya saudaranya yaitu cucunya Nahor ini mempunyai cucu ya yang namanya Ribka. Kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 20. Ketika Ishak berumur 40 tahun, Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Sebelum Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya, tentu ada kisah sebelum Ribka menjadi istrinya Ishak ya. Kisahnya panjang teman-teman ya, jadi saya akan meringkasnya dan akan menyoroti kata yang menguatkan bahwa Ribka ini umurnya 4 tahun sesuai dengan hitung-hitungan yang tadi kita sudah dapatkan keterangannya dalam Kejadian 25 ayat 20 dan Kejadian 22 ayat 20 dan 23. Kalau kita hitung itu sangat jelas, ketika
Abraham mendapat kabar setelah menguburkan istrinya Ishak. And I open my eyes. Setelah menguburkan istrinya Sarah, pada saat itu juga Ishak berumur 36 tahun. Kalau kita hitung, berarti pada saat Ishak berumur 40 tahun, Ribka bisa dibilang 4 tahun. Karena 40 dikurangi 36 tahun, mendengar kabar bahwa Ribka lahir, berarti 4 tahun lah ya. Pokoknya intinya 4 tahun. Tapi nanti kita akan perkuat lagi dengan ayat-ayat yang akan saya bacakan berikut ini. Penguatnya ada di dalam Kejadian 24 ayat 14 sampai 16 dan juga Kejadian 24 ayat 55 sampai 57. Kita akan bacakan dari Kejadian 24 ayat 14 sampai 16 ya. Perhatikan baik-baik, saya akan tekan kalimat ini. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Buyungnya itu mirip guci lah ya, guci kecil ya, karena badannya Ribka ini masih gadis ya, masih kecil, jadi buyungnya pun kecil. Nggak mungkin bawa drum 1000 liter ya, toren eta mah. Ini ayat 16-nya, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ya iyalah, mana ada perawan udah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ya, tadi itu di ayat 16. Masih perawan, cantik, belum pernah bersetubuh dengan laki-lakinya. Atuh syate mikir euy. Lalu di Kejadian 24 ayat 54 sampai 58. Di ayat 54-nya, sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabannya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, ibunya dan saudaranya Ribka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawab Ribka, mau om. Oke, sudah baca dan lihat apa yang teman-teman baca dan apa yang teman-teman bisa tangkap dari kata-kata yang saya tekan tersebut. Pinter. Betul, anak gadis. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Hebrew-nya teman-teman ya, bisa kita lihat di sini dituliskan kata number strong 05291. Katanya adalah na'arah. Pengucapannya na'arau. Atau kalau dalam linguistik Arab itu ada ain ya. Jadi na'arau. Ya, na'arau. Nah, dalam definisi Inggris ini ada girl, ada damsel, ada female servant, ada little girl, wow, ada of young woman, ada marriageable young woman, ada concubine, ada concubine, ada prostitute, wow, yang artinya ada gadis, gadis muda, pelayan perempuan, ada gadis kecil, ada perempuan muda, ada wanita muda yang sudah cukup umur untuk dinikahi, marriageable young woman, ada selir atau pelacur. Ini kata-katanya ya dari bahasa Hebrew-nya, bukan kata saya. Asal kata na'arau ini dalam bahasa Hebrew disebut na'ar. Number strong 0528.
Dalam definisi Inggris ini ada young man, ada servant, ada child, ada lad, ada young, ada children, ada youth, ada babe. Oh, you babe, my baby baby, my baby baby. Oh baby, 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 my baby, baby. Ada boys, anak laki-laki. Oke, bisa lihat suku kata atau asal katanya. Coba kita lihat yang ini. Ada children. Kira-kira children ini, anak-anak ini umurnya berapa? 20, 25, 30. Kalau kekanak-kanakan banyak. Ada babe atau bayi. Ada boys, anak laki-laki. Anak laki-laki ini umurnya berapa? 40 gitu. Oke, sudah ketemu ya. Jadi ini sangat-sangat jelas karena diperkuat oleh ibunya. Tadi di ayat ke-55. Tetapi saudaranya dan ibunya berkata, biarlah anak gadis atau keun bae eta nah arau teh cicing heula di dieu 10 poe deui lah nya pek kumaneh bawa. Mungkin seperti itu ya. Silakan bawalah ya anak gadis itu atau anakku itu atau anak kecil ini. Tapi tunggu dululah 10 hari lagi ya supaya aku melepas kangen dan rindu. Wah sih. Ini sudah bisa menguatkan apa yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Saya yakin nanti ada komen seperti ini atau ada yang membuat konten video menjawab video saya ini, dan sebelum mereka melontarkan pernyataan dan pertanyaan akan saya jawab terlebih dahulu. Komennya seperti ini. Bisa disebut Ribka ini pada saat pada saat Ishak menikahi Ribka ini, umur Ribka ini 16 tahun, lalu bertemu dengan Abraham dan dinikahi setelah 4 tahun kematian ibunya Sarah. Jadi 16 ditambah 4 tahun sama dengan 20 tahun. Karena terbilang dalam tradisi Yahudi bahwa Naharau itu kira-kira umurnya 16 tahun. Dan yang mengatakan seperti ini jelas-jelas tidak mempunyai pemikiran yang sehat, hanya bisa mencari pembenaran, bukan melihat kebenaran. Dan jelas salah teman-teman. Kenapa salah? Karena di zamannya Abraham, di zamannya Ishak, di zamannya Ribka atau Sarah belum ada tradisi Yahudi. Benar? Kalaupun ada tradisi Yahudi, dari mana Yahudinya? Orang Yakubnya aja belum lahir. Sederhana kan? Nice. Oke, jadi sudah dapat ya kesimpulannya. Bagaimana perhitungannya pun teman-teman yang hitung sendiri ya. Jadi inilah kaum kufar yang sering memblow up atau membesar-besarkan atau mempermasalahkan pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling dekat. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menikahi Sayyidah Aisyah, ini Rasulullah menunggu dulu, nggak langsung dinikahi seperti Ishak dan Ribka. Coba lihat di ayat ke-67-nya. Apa dikatakan di sana? Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Wow, ya langsung digiwing gitu ya, dibawa ke kemah malam pertama mungkin ya. Wah, walau alam lah ya, kita nggak tahu dan nggak mau berprasangka. Pokoknya mah eta mah urusan manehna kayaknya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dan tarik benang merahnya. Jadi saya mengajak berpikir pada teman-teman, karena zaman dulu itu memang belum ada aturan pernikahan umurnya harus berapa, harus bagaimana, nggak ada. Jadi mulai dari zamannya Abraham, mulai zamannya Ishak, Ismail, Yakub, sampai kepada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada aturan umur yang ditetapkan di negara tersebut atau bangsa tersebut. Paham sampai sini? Jadi nggak ada istilah zaman dulu ada pedofil, nggak ada. Semua itu dinikahkan, ada tujuan dan maksud tertentu. Mereka menikah dilihat dari kesiapan,
dilihat dari kematangan wanita tersebut, sudah cukup umur untuk dinikahi atau belum. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, bisa cari sendiri bagaimana para ustadz, guru-guru besar, ulama, kiai menjelaskan pernikahan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah radhiallahu anha. Jadi nggak perlu dari saya ya, da aku mah apa atuh bubur ge di sanguan meh wareg. Wow. Kalau kita lihat umur orang-orang di Indonesia, kan diatur nih, sekurang-kurangnya 19 tahun itu baru boleh menikah, dan wanitanya berumur 16 tahun. Betul, di Amerika atau negara-negara barat sana, mereka itu, maaf yang mayoritasnya Kristen, mereka itu nggak nikah, tapi punya anak. Anaknya siapa? Nggak tahu. Bapaknya siapa? Nggak tahu. Ya, mau menyaingi Maria mungkin ya, lahir tanpa seorang ayah, atau anak-anak yang menginjak usia remaja itu mereka sudah tidak perjaka dan tidak perawan lagi. Anak gadis sudah tidak perawan lagi. Nah, masih banyak lah ya macam-macam, dan saya nggak mau tahu tentang hal itu gitu ya, tapi itulah faktanya yang terjadi di sana. Maka ketika kaum kufar atau oknum-oknum Kristen ini mulai menghina Rasulullah SAW, mengatakan bahwa wah, Nabi Muhammad ini gila. Mohon maaf ya, saya ngomong gini karena sesuai fakta yang ada di dalam kolom komentar ataupun video-video kaum kufar. Nabi Muhammad ini nggak punya akhlak, stres, gila, dengan tujuan untuk menghina Rasulullah SAW, menjelek-jelekan Islam. Mereka akan terus mencoba menjatuhkan, mereka akan menyebarkan fitnah, mereka akan mencela supaya orang-orang yang ingin mengikuti atau mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, mereka halang-halangi, mereka blokir akses jalan tersebut. Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta binimati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim mana'ilil khairi muttadina asim utulim ba'da zalika zanim angkana zakmali wabbani iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Sadaqallahul azim. Insyaallah video ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa membentengi diri dari pemurtadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak saya sadari salah tentang Rasulullah SAW ini. Saya sekali lagi memohon maaf
yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya, karena kalau itu ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, dan jika itu benar, kebenaran itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan semoga insyaallah kita semua mendapatkan hidayah, dan insyaallah juga kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi ayyala irobikum matukaziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان